Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah SWT. Semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita akan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Itu pada jamaah masjid rahimahullah. Alhamdulillah alamin. Kajian pembahasan kita yang episode ketiga ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan sudah diawali dengan sholat malam berjamaah. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Perhatian khusus pada spesial tadi pada anak-anak yang sudah berkenan hadir di kajian ini. Dari tadi setengah 4 sudah ada di sini. Spesial untuk anak-anak tadi berlima, alhamdulillah. Untuk kajian pada pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ziyadul Zubi Al-Hafiz yang mengambil tema tentang Al-Quran sebagai sumber kebahagiaan. Marilah kita awali kajian pada pagi ini dengan membaca basmalah. Pada Ustaz Ahmad Ziyadul Zubi Al-Hafiz kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil Islam wa rahimana bil Quran. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh kini sepuh, wabil khusus takmir Masjid Ar-Rahim yang kau hormati, wabil umum masyarakat jamaah Tombol Ati pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita fadlnya, rahmatnya, sehingga kita bisa menjalankan salah satu di antara ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Dimulai tadi dengan rangkaian salat qiyamul lail, kemudian salat subuh berjamaah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat subuh berjamaah maka sebagaimana atau seakan-akan dia telah salat satu malam suntuk. Barang siapa man shalla al-fajr fi jamaah maka nama shalla laila kullahu wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, hari ini kita bertepatan dengan bulan Muharram, satu di antara bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul sampaikan bahwa Muharram itu dinisbatkan kepada Allah. Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Tidak ada bulan hadirin yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan Ramadanullah, tidak dikatakan istilahnya Syahrullahil Zulhijjah misalkan, tapi hanya dikatakan satu bulan yang dinisbatkan dia adalah milik Allah seutuh, yakni Syahrullah Al-Muharram yang mana kita berada di dalam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sungguh suatu amalan yang sangat luar biasa kita bisa menghadiri tombokan di pada pagi hari ini, terlebih di bulan yang penuh berkah, bulan Muharram. Hadirin dirahmati Allah, kemarin saya belum sempat mengecek pamfletnya, 2 kali dikirimkan kepada saya. Yang pertama judulnya apa, kemudian diganti. Ada istilah kebahagiaan di dalam Al-Quran atau Al-Quran adalah sumber kebahagiaan. Nah ini mumpung Masya Allah ya, jamaah Tombol Ati atau Ar-Rahim ini sangat luar biasa banyak.
Alhamdulillah patut kita syukuri hadirin dirahmati Allah. Kami di Sidoarjo juga mengelola satu masjid. Ya bukan saya, ayah. Ayah itu salah satu sekarang diamanai satu masjid yang cukup besar. Yang sama juga setiap pekan itu ada kajian subuh seperti ini. Tapi tidak ada yang mulai. Ini sesuatu yang berbeda menurut saya di Ar-Rahim ini. Diawali dulu dengan yang mulai. Ini patut kita syukur. Dan hadirin yang dirahmati Allah, yang hadir juga bermacam-macam dari semua kalangan. Nah, berkaitan dengan kebahagiaan, saya kira yang bahagia itu tidak hanya yang anak kecil, pasti orang tua, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu juga punya kebahagiaannya masing-masing. Nah, kita akan mulai dari adik-adik terlebih dahulu. Saya melihat ada beberapa teman-teman yang masih belia. Adik-adik, bahagianya apa sampai? Sampai senangnya apa kira-kira? Mangan. Apa sesuatu yang nek gaul ini gak gayeng nih. Nah, kalau kalau tidak ada itu kayaknya tidak seru hidup. Apa mas? Kalau nge-game. Main ya. Kalau anak kecil itu main. Biasanya main layangan. Kalau hari ini ya banyak kita disuguhi dengan HP atau hal-hal semisal game. Ya, anak-anak sekarang banyak yang hobi bermain game. Kemudian naik sedikit ada anak-anak muda, ada yang SMP, SMA di sini. Tidak kelihatan ya, ada generation gap ya. Jadi setelah bapak-bapak langsung anak-anak kecil. Nah, biasanya yang remaja-remaja hadir itu punya hobi atau kesukaannya masing-masing. Hobi ya, biasanya mancing atau apa hobi, macam-macam. Minggu-minggu betul-betul sing hobi ini nyeleneh kados klitik dan lain sebagainya. Layangan monggo yang punya hobi silakan. Mancing. Mancing ya, biasanya anak-anak muda, anak sekolah prai mancing. Merasa hidupnya super mancing, ngopi. Kalau ada ngopi neko-neko, ngobrol perkara iman. Kemudian naik sedikit pemuda seperti seusia saya mungkin 20 sampai 30 tahun, kelihatan di sini buatan langsung deh. Jadi setelah anak-anak langsung orang dewasa. Nah, kalau seusia saya biasanya hobi maca. Barang berweter itu hobinya maca. Macanya itu apa ya? Berhias. Pokoknya kalau ketok ganteng, dia terlihat supaya dia itu banyak yang mau. Ya, yang laki-laki rambutnya dimodel seperti sarang burung, yang perempuan pakai baju yang sangat modis dan seterusnya. Mulai gila dengan parfum, wangian, nah, sehingga banyak yang melirik. Naik sedikit di usia 30 ke 40 tahun, niku wayahe apa puncak karir biasanya. Nah, yang berdharma niku biasanya 30-40 itu masa-masa emas dalam karir. Dipercaya menjadi manajer, dipercaya menjadi leader dan seterusnya. Nah, itu biasanya di kisaran usia 30 sampai 40 tahun. Kalau usia saya seperti saya, ya duitnya bayar hanya membanggakan fisik biasanya, zina. Nah, kalau usia lebih tinggi 30-40 sudah bekerja kurang lebih 50 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, dia sudah mulai punya posisi di dalam pekerjaan, sehingga dia membanggakan posisinya. Biasanya bercerita, oh, aku baru diangkat jadi manajer dan seterusnya. Naik sedikit 10 tahun ada rentang usia 40 sampai 50 tahun. Nah, ini mulai kerasa boyoli, mulai kerasa sikile linu biasanya. Masya Allah, abdi ini kira nanti terkira saya terasa muda. Naik gunung ini monggo. Nah, ini panjenengan misalnya usia 40 sampai 50 tahun biasanya sudah mulai membanggakan hartanya. Yang sudah bekerja kurang lebih 20-an tahun sampai usia 50 tahun itu akhirnya membanggakan harta yang dia miliki. Oh, aku wis duwe omah, aku wis duwe
Terus omahe wis ditingkat misalkan di mobil. Ya. Dari awalnya mobil merintis misalkan, kemudian sampai punya mobil yang sangat bagus. Kemudian di akhir usianya 50 sampai 60 tahun, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari tren umatnya itu umurnya tidak jauh-jauh dari 60 tahun. Ya. 60 tahun itu biasanya sudah membanggakan orang lain. Gak bangga oh dia wis remek kabeh Mas. Aku bangga, aku ngejokno anakku lho wis sarjana, anakku wis doktor dan seterusnya. Hadirin dirahmati Allah, itu fenomena yang kita dapati di masyarakat kita pada hari ini. Gimana mungkin? Oh, tapi ini boten. Wah, salah berarti kalau yang belakang ini. Oke, insyaallah ini adalah fenomena yang kita hadapi pada hari ini. Yang mana ternyata itu bukan fenomena yang berangkat dari psikologi, bukan berangkat dari pengalaman orang-orang barat. Tapi hadirin dirahmati Allah, ketahuilah hal tersebut sudah termaktub di dalam Al-Quran. Maka dari saya baca di dalam surat Al-Hadid pada salat subuh, saya mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang kebahagiaan menurut Al-Quran, atau sumber kebahagiaan adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Hadid ayat ke-20, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah." Nah, tadi saya bacakan dan saya tanyakan kepada adik-adik, kepada panjenengan semua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat ke-20 berfirman, "Ya'lam, ketahuilah sapa sira kabeh annama bahwasanya hanyalah kita ada sifat hasar, hanyalah kehidupan itu berisi apa saja." Yang pertama adalah dimulai dari hobi yang dimiliki oleh anak-anak kecil, kesukaan yang dimiliki oleh anak-anak kecil, yaitu laibun, mainan, dulan, ini memang tabiat. Kecuali beberapa orang yang diberikan oleh Allah untuk tidak terjatuh pada tabiat-tabiat tersebut. Anak kecil lebih bermain, memang sudah dikabarkan di dalam Al-Quran seperti itu. Laibun, memang dolan. Lari alif wajibnya dolan. Kecuali beberapa orang yang memang dikaruniai oleh Allah sesuatu yang berbeda. Misal Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, di usia yang ke-15 beliau sudah duduk di dalam pengajian seperti ini memberikan fatwa. Nah, misal kalau kita bandingkan dengan anak hari ini, umur 15 tahun saya ngomong, pasti nampak ini. Umur 15 tahun, pasti ingat game. Ada zaman dahulu Imam Syafi'i umur 15 tahun sudah duduk di kursi fatwa. Maka hadirin dirahmati Allah, yang pertama adalah laibun kata Allah, bermain. Terus bermain itu dipau. Pancen dasare cah cilik niku suka barang apunten kalau asal timur gitu, jadi bahasanya rada kasar. Biasanya nek ini guyu tiang-tiang sepuh niku. Apunten saat kalau bahasanya apa? Gandeng-gandeng. Nah, yang pertama adalah laibun. Biasanya digandrungi oleh anak-anak kecil. Maka ketika kita sudah berusia lebih dari anak-anak kecil, misal sudah dewasa tapi masih suka bermain, nah berarti itu masih terbawa dari sifat-sifatnya anak-anak kecil. Jadi ini sebetulnya bukan satu hal yang pasti hadirin, cuma adalah tafsir yang disampaikan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Salah satu di antara tafsiran tentang ayat ini yang ada. Jadi dibagi sesuai dengan usia. Ada 5 sifat dibagi sesuai dengan usia, ketemu dengan 60 tahun pas dengan usia hidup kita. Kemudian setelah usia anak-anak
usia anak-anak ke remaja 10 sampai 20 tahun, waktunya anak sekolah SMP SMA itu, mereka punya hobi untuk lahun, punya hobi yang menghabiskan waktu mereka. Ya entah itu mancing, entah itu racing, ya pokok jangan sampai mantan kelitih di antara kita, ngerti? Hobi-hobi yang bisa disalurkan dengan cara negatif, positif. Semisal main badminton, main futsal dan seterusnya, itu biasanya digandrungi teman-teman yang berusia 20-an. Setelah itu di usia yang lebih tinggi lagi 20 ke 30 tahun, waktunya orang-orang menikah, itu diberikan oleh Allah zina. Kalau maknanya macet atau berhias diri. Ya, bagaimana ada yang ingin meminang seorang wanita atau laki-laki supaya terlihat tampan dan seterusnya. Dan itu adalah puncaknya fisik. Jadi 20 ke 30 tahun puncak fisik. Di sana wajah itu sangat terlihat tampan, kemudian badan itu proporsional dan seterusnya. Maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala letakkan zina untuk orang-orang yang hendak menikah di usia 20 sampai 30 tahun. Nah, usia-usia 60 tahunan disebutkan bener pakai, enggak pakai aku mau tahu pada wae. Misalkan seperti itu. Tapi kalau lebih muda, misalkan di usia 20 sampai 30 tahun, biasanya akan hobi sedikit-sedikit ngaca, kemudian rambutnya disureni, dijungkati, jungkat. Itu untuk usia 20 sampai 30 tahun. Selanjutnya 30 sampai 40 tahun, tafakur, saling bangga diri. Aku wis duwe ngene, aku wis duwe omah, aku wis duwe mobil, dan seterusnya, sehingga itu hadir dan dirahmati Allah. Itu memanglah sebuah kebahagiaan yang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi dasar di setiap usia. Tentang usia tersebut memiliki kebahagiaannya masing-masing. Kemudian watakan turun bil amwal. Yang pertama adalah takasur bil amwal, ngakei bodoh, berbangga-bangga diri sudah punya harta yang banyak. Saya sudah punya ini dan seterusnya. Biasanya sudah menceritakan seperti itu, tandanya adalah tidak ada yang bisa dibanggakan dari dirinya sendiri. Mulai membanggakan pencapaian, kemudian harta dan seterusnya. Tidak ada yang bisa dibahas kecuali hal-hal seperti ini. Yang terakhir, wadaka turun fil aulad. Kalau sudah sepuh ya 60-an tahun, biasanya sudah bercerita tentang anak dan cucu. Anak kuis ini, putu kuis ini, biasanya seperti itu. Nah, itu sesuatu yang perlu perhatian. Tapi kita lihat di dalam akhir ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La'ibu wa lahwun wa tafakurun bainakum wa takatsur bil amwali wal aulad kama saliwaisin ajabal kufar wa tabadu thumma yahidu fatarahu musmarra wa fil akhirati adzabun syadidun maghfiratun min Allah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kebahagiaan yang tadi disebutkan oleh Allah illa mata'ul ghurur, kejaba namun apa mata'ul ghurur, kebahagiaan yang sifatnya menipu. Itu semua hadir adalah kebahagiaan yang sifatnya semu atau menipu sementara. Wonten di betul mantuk wonten yang di alam akhir. Nah, lantas mau hadirin kebahagiaan menurut Al-Quran, saya dapatkan dari Madarijus Salikin Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran itu disampaikan oleh Allah di dalam dalam ayat yang berbunyi kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah.
Katakanlah dengan keutamaan yang Allah berikan dan juga rahmat Allah, falyafrahu, maka bersenang-senanglah kalian, maka berbanggalah diri kalian. Yang dimaksud dari fadl dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut banyak kalangan sahabat, tadi kita sudah singgung di dalam mukadimah bahwa fadl, keutamaan yang Allah berikan kepada kita, yang utama adalah Islam dan iman. Maka dengan Islam dan iman, kata Allah, falyafrahu, maka senanglah kalian. Tidak usah neko-neko. Kebahagiaan itu ketika kita sudah diberikan oleh Allah hidayah untuk merasakan Islam dan iman. Yang kedua, kebahagiaan untuk Al-Quran adalah rahmatnya. Bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Yang kedua adalah dengan rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah? Beberapa kalangan sahabat menyatakan rahmat yang dimaksud adalah Al-Quran. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita bahagia dan senang dengan 5 hal yang tadi pertama kita sebutkan, maka lebih-lebih kita harus lebih senang, lebih bahagia manakala kita sudah diberikan oleh Allah 2 nikmat yang diperintahkan oleh Allah untuk kita berbahagia dengannya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ayat tersebut tidak menceritakan kebahagiaan itu adalah iman dan Islam juga Al-Quran, tapi sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan falyafrahu, maka bunga sapa sira kabeh. Maka senanglah kalian semua dengan adanya iman dan Islam, juga dengan adanya Al-Quran. Maka hadirin dirahmati Allah, untuk memperbaiki kompas kehidupan kita pada hari ini, mulai dari 1448 Hijriah, kalau kita tahu kebahagiaan hidup yang sejati adalah ketika hidup tersebut ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 5 hal yang tadi kita sebutkan di awal, manakala itu membantu kita dalam ketaatan kepada Allah, punya anak banyak membantu ketaatan kita kepada Allah dengan niat untuk jangan aku meninggal sudah ada yang akan mendoakan. Juga ilmu-ilmu yang diajarkan kepada anak didik dan seterusnya yang akan menjadikan amalku kelak di sisi Allah tidak terputus. Dengan demikian hadirin, kebanggaan duniawi yang tadi kita sampaikan di awal itu bisa kita lanjutkan sampai ke akhirat nanti. Insya Allah seperti itu. Semoga bisa dipahami bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita hidup untuk Allah dan juga untuk agama Allah, serta hidup untuk Al-Quran. Insya Allah seperti itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada faedahnya. Allahumma fiqh al-aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.